That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Tidak ada kata yang mewakili kebesaran ini. Begitulah alam semesta ini dibuat tak terbatas supaya manusia tahu batas. Karena akan ada masanya alam ini meregenerasi dirinya supaya selalu harmonis. Sama seperti siklus cuaca yang ada di bumi. Dan sama seperti sebuah bintang yang akan hancur jika saatnya tiba. Karena tahukah kamu bahwa di angkasa setiap detik terdapat 30 bintang yang hancur dan 4.000 bintang baru yang lahir di angkasa. Bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam planet terdekat bintang hancur tadi, mungkin ini adalah kiamat yang sangat mengerikan. Tapi bagi alam semesta ini, itu hanyalah sebuah rutinitas harian yang terjadi setiap detik. Begitu juga jika terjadi sebuah ledakan dengan skala maha dahsyat seperti supernova, bahkan hypernova yang akan menghancurkan seluruh planet, bintang, solar system, bahkan seluruh galaksi, yang merupakan bagian dari siklus kelangsungan hidup alam semesta ini. Makhluk mana yang mampu menghindari ini? Siapapun dan apapun tidak akan mampu menolaknya. Itulah bagaimana siklus alam ini bekerja sejak miliaran tahun yang lalu. Jika di luar sana memang terdapat banyak makhluk hidup dengan peradabannya masing-masing, maka setiap detiknya terdapat peradaban yang musnah tanpa sempat berevolusi lebih lanjut, dan mungkin akan digantikan dengan yang baru lagi, begitu dan seterusnya. Karena ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun itu sangatlah kecil bagi kebesaran alam semesta ini. Begitu juga dengan manusia. Ada saatnya sesuatu yang baik datang kepada kita. Ada saatnya sesuatu yang baik pergi dari kita. Segala sesuatu ada masanya. Hal sama juga berlaku pada alam semesta ini. Karena kita hanyalah salah satu bagian dari partikel alam ini juga. Termasuk seluruh peradaban yang telah dibangun manusia dengan sombongnya. Siapakah kita di antara kedikdayaan tanpa batas ini? Kita tetaplah salah satu debu kosmik yang tercipta dan akan kembali lagi menjadi debu.
Yang ironisnya, kematian pada akhirnya akan tetap menghampiri semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Nasib sama akan tetap dirasakan oleh makhluk dengan intelektual tertinggi yang telah membangun sebuah peradaban maha tinggi berusia ribuan tahun, maupun sebuah bakteri yang baru saja hidup selama beberapa detik, tanpa kecuali. Meskipun ada juga beberapa manusia yang beruntung telah menikmati kebahagiaan bersama keluarga kecilnya di sedikit waktu hidupnya itu setiap detiknya, dan mendapatkan semua kenangan terindah di akhir hayatnya. Perbedaan terbesar akan didapat oleh seseorang yang punya kebesaran hati untuk mau memahami, ikhlas dan bersyukur atas apa yang ada, dan bukan berfokus pada yang tiada. Karena sebenarnya, hidup itu sendiri adalah sebuah anugerah. Anugerah bagi setiap orang yang hidup karena punya kesempatan untuk bisa memilih menjalani hidupnya dengan bahagia meskipun singkat. Sedangkan orang yang mati dan belum pernah dilahirkan tidak akan punya kesempatan memilih. Bahkan tidak pernah dilahirkan mungkin akan lebih baik dibandingkan ada hanya untuk menderita, bukan? Kebahagiaan itu bukanlah sebuah pencarian, namun sebuah pilihan. Selanjutnya, siklus alam ini akan kembali berputar seperti siklus sebelumnya, dan mungkin hancur karena sebab lainnya lagi. Kemudian kembali terulang lagi, begitu dan seterusnya yang mungkin telah terjadi selama miliaran tahun terakhir. Dan Raja Sulaiman, manusia paling berhikmat yang pernah ada dan dinubuatkan tidak akan pernah ada lagi manusia yang lebih berhikmat dibanding dia, sudah melihat semua visi ini sejak ribuan tahun yang lalu yang tertuang dalam tulisan-tulisannya, yang mengilhami video saya ini. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tingkatan hikmat itu berada jauh di atas pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sarana kita untuk lebih memahami kehidupan, sedangkan hikmat adalah memahami kebenaran mengenai segala sesuatu mulai dari ada hingga tiada. Manusia bukan insan yang hanya bertahan hidup untuk menunggu ajal menjemput. Namun sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesamanya dan memberikan warisan berharga untuk bagian generasi yang kita tinggali semasa kita hidup, demi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Karena itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di bumi ini. Saya Fian, see you in the next videos.